sering mendawamkan sholawat. Bulan Ramadan biasanya butuh modal besar. Alhamdulillah, ada yang nitip uang lewat rekening saya sebesar 40 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh kesedihan Sobat Winner menjadi kebahagiaan dan seluruh kesulitan dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunaskan seluruh amanah-amanahnya baik riba maupun non riba dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus susah payah, tanpa harus jual aset, tanpa harus gali lubang tutup lubang. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya, hari ini saya sudah membawakan beberapa testimoni dari para winner, dari Sobat Winner yang beliau-beliau semuanya sudah menyampaikannya di kolom komentar. Nah, ini ada yang tiba-tiba datang, orang yang hutang kepada beliau tiba-tiba datang, bayar hutang, datang ke rumah ya, seperti testimoni sebelumnya. Ada juga yang mendapatkan rizki sebesar 40 juta rupiah, walaupun dititipin ya, tapi setidaknya dana tersebut bisa dipergunakan oleh beliau. Nah, kita akan sama-sama simak cerita-cerita beliau semuanya dari para pendawam sholawat. Semoga cerita beliau-beliau semuanya ini menjadi motivasi dan terus menginspirasi buat teman-teman semuanya untuk tetap istiqomah bersholawat dan juga beramal soleh yang lain. Oke, ini yang pertama dari Nugraha Alvin. Sholawat munjiat 11 kali benar-benar dahsyat, Mbak. Baru dua hari saya amalin sholawat munjiat 11 kali. Orang yang susah bayar hutang tiba-tiba datang ke rumah bayar hutangnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini Aki Nugraha Alvin ini, beliau mengamalkan sholawat munjiat ya 11 kali setelah sholat fardu, dan baru 2 hari beliau sudah merasakan keajaibannya, yaitu orang yang tadinya berhutang kepada beliau ditagihnya susah, alhamdulillah datang dengan sendirinya ke rumah. Nah, itu semuanya berkat rahmatnya Allah. Bukan berkat dari hebatnya amalan kita, bukan, tetapi berkat rahmatnya Allah. Nah, ini dari siapa nih? Dari Mia Yunita Abhori. Saya mau cerita sedikit. Selama pandemi ini suami saya dirumahkan oleh perusahaan. Kemudian baru 2 hari saya mendawamkan sholawat. Alhamdulillah, Allah maha baik. Tiba-tiba mantan bos suami saya di tempat kerja yang dulu nelpon suami saya, ngabarin mau ngasih modal buat buka usaha toko baju. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang suami saya lagi mencari toko karena subhanallah mau dibelikan toko sama bosnya. Saya semakin semangat untuk mendawamkan sholawat. Masya Allah, tabarakallah, Mbak Mia. Selamat ya Mbak Mia. Semua itu berkat rahmatnya Allah. Jadi tetap bersyukur, terus bersyukur, dan tetap istiqomah dalam mendawamkan sholawatnya. Jangan pernah kendor. Kalaupun nanti misalnya tokonya sudah berkembang pesat, sudah sukses, punya banyak karyawan dengan omset yang banyak ya, jangan pernah melupakan itu semua adalah berkat rahmatnya Allah. Jadi harus tetap istiqomah ya. Oke, yang ini dari nah ini dia nih yang akan mendapatkan 40 juta nih, dari Mbak Reva Ati. Alhamdulillah teman-teman, sering mendawamkan sholawat bulan Ramadan biasanya butuh modal besar. Alhamdulillah teman-teman, sering mendawamkan sholawat bulan Ramadan biasanya butuh modal besar. Alhamdulillah, ada yang nitip uang lewat rekening saya sebesar 40 juta rupiah. Yang diambil ama yang punya, uang akhirnya kita buat bagaimana nih ya, sebesar 40 juta rupiah yang nggak diambil ama yang punya uang, akhirnya kita pinjam buat modal. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Yang terpenting kalau misalnya, saya juga pernah ngalamin seperti ini. Jadi waktu itu saya dititipin 10 juta karena memang saya lagi butuh ya. Teman ini kebetulan percaya sekali sama saya, dan saya bicara sama beliau bagaimana jika uang ini saya manfaatkan dulu gitu. Saya manfaatkan untuk keperluan saya, yang insya Allah nanti pada saat mau diambil uang tersebut sudah ada lagi, dan beliau mengizinkan. Nah, kalau misalnya antara kedua belah pihak sama-sama mengizinkan, nggak ada masalah, dan itu halal saja kita pergunakan.
Terus yang ini, nah ini beliau-beliau semua yang juga mendawamkan sholawat dan merasa beliau mendapatkan ketenangan hati. Ini dari siapa nih? Sambahris. Kalau saya, buah sholawat dan zikir lain adalah ketenangan hati yang luar biasa nih di dalam tekanan hutang riba. Walaupun hutang ribanya belum lunas. Nah, ini benar sekali nih apa yang disampaikan siapa nih? Aki Sambahris. Mungkin kadang ya kita di bawah tekanan hutang, kita di bawah tekanan pekerjaan, di bawah tekanan bos, di bawah tekanan segala permasalahan hidup kita. Tetapi kalau kita mendapatkan rahmatnya Allah melalui wasilah amalan-amalan tadi itu, insya Allah di sini tuh kalau Allah sudah ridho, di sini tuh tenang. Itu tanda-tandanya Allah tuh ridho sama kita. Walaupun masalah menggunung, tapi di sini tuh tenang sekali. Nah, itu salah satu tanda Allah ridho terhadap kita. Insya Allah juga akan selesaikan utang kita perlahan-lahan, masalah kita perlahan-lahan. Nah, ini dari Raka Aji. Saya kurang tahu nih Raka Aji siapa. Mungkin sahabat UCR ya, saya juga nggak paham nih. Biasanya beliau-beliau semuanya ini akunnya namanya cowok, padahal itu ukhti, padahal itu akhwat. Assalamualaikum Mbak Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya dapat dari sholawat, hidup tenang, adem ayem. Makasih Mbak Wiwin, sehat terus Mbak Wiwin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Doa yang sama buat panjenengan dan keluarga, semoga sehat selalu. Terus ini masih ada waktu, kita akan baca lagi dari Mbak Sri Lia. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah saya mau testimoni hutang saya terbayar atas izin Allah melalui kemurahan hati sahabat. Beberapa hari yang lalu saya melihat postingan di FB punya teman saya. Kebetulan dia pernah menjadi pembina anak saya yang belajar di rumah tahfiznya. Saya dekat dengan beliau, maka di saat saya butuh uang, saya minjam uang padanya 750.000 dan utang itu dari tahun 2019. 1 tahunan ya. Namun hanya bisa saya bayar 250, jadi masih sisa 500.000. Pada saat beliau memposting tentang bahayanya hutang yang tak terbayar, langsung saya komentar, "Kakak, utangku masih 500.000. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dia balas komentar saya kayak gini, "Saya sudah lupa buat anak soleh saja. Dia melunaskan hutang saya." Oh, saya nggak ambil cuma dong. Oke, jadi Mbak siapa nih? Mbak Sri Lia, beliau ini punya hutang sebesar 750.000 dari tahun 2019 dan beliau udah bayar sebagiannya 250.000, masih sisa 500.000. Dan ketika yang punya hutang tersebut memposting tulisan di Facebook ya, bahayanya hutang yang belum terbayarkan, beliau komen, beliau ada itikat baik untuk mau komunikasi baik dengan yang kasih pinjam utang. Akhirnya yang pinjamin utang itu malah bilang uang tersebut sudah diikhlaskan untuk putra beliau gitu. Itulah semuanya kalau Allah sudah ridho terhadap kita, ada aja jalannya masalah kita itu selesai. Kadang-kadang jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah terpikir oleh kita sebelumnya ya. Jadi saya flashback lagi ke belakang. Ini pengalaman hidup saya ya, yang tentunya teman-teman semuanya mungkin sudah pernah nonton video saya yang paling viral itu, yang diantara video yang lain, maksudnya diantara video saya yang lain yang sampai 1 juta lebih penontonnya itu, dimana di situ saya sebetulnya punya hutang sama teman saya ini 3.250.000. Pada saat itu saya belum mampu bayar, dan saya karena saya tahu agama saya mengajarkan kalau misalnya kita memiliki hutang dan kita belum bisa bayar, kita harus punya etikat baik untuk menemui orang yang memberikan hutang itu, setidaknya untuk memperbarui akadnya lagi. Jadi saya bertemu dengan teman saya ini, dan di situ saya mau bicara bahwa saya mau minta maaf gitu. Saya minta maaf kalau duit tersebut saya belum bisa kembalikan 3.250.000. Tapi di luar dugaan saya, ternyata Allah sang maha segala-galanya, sang maha memudahkan segala kesulitan. Nampaknya tuh sulit sekali di hadapan saya. Malam sebelum saya ngadep beliau ini, saya tuh sebetulnya sesek banget di sini. Saya pengen nangis sesek gitu. Karena saya nggak tahu, saya sudah telat beberapa hari, saya malu sama beliau gitu kan. Tapi ternyata Allah itu memang maha memudahkan ya. Segala sesuatu yang nampak sulit di kepala saya, ternyata Allah mudahkan dengan cara yang sangat-sangat mudah. Ketika saya menghadap beliau ini, saya mau minta maaf, saya nggak bisa bayar 3.250.000. Justru beliau menanyakan masalah saya ini apa sebetulnya. Masalah saya apa? Beliau pengen tahu semua kesulitan saya apa, dan akhirnya beliau menawarkan bantuan saya 25 juta rupiah. Disitulah teman-teman, kalau kita percaya, di video sebelumnya saya ada sampaikan ya, bahwa
Kalau misalnya Allah sudah berkehendak ya, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Dan semakin beratnya ujian kita, itu justru adalah semakin dekat dengan pertolongan Allah. Ingat itu. Coba nanti ditonton video saya ya. Mungkin nanti saya akan kasih rekomendasinya di atas ini. Semakin berat ujian, itu tandanya bahwa pertolongan Allah itu semakin dekat. Coba diingat-ingat teman-teman. Rata-rata teman-teman semuanya yang sudah kejepit permasalahan, apalagi hutang ini ya umumnya ya. Jadi kesannya kayak channel saya ini kebanyakan masalahnya hutang, karena kebetulan channel saya ini didatangin oleh para subscriber yang rata-rata masalahnya adalah hutang. Dan beliau-beliau semuanya, kalau saya mempelajari ya, saya, sahabat WCR, sahabat winner, semuanya itu adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan ketika beliau-beliau semua sudah berada di puncak dari masalahnya. Jadi masalahnya terasa sulit, terasa sempit, terasa menyesakkan dada, terasa kayak nggak bisa nafas. Disitulah justru Allah kasih pertolongan. Karena apa? Karena Allah sungguhnya dalam setiap ujian yang diberikan kepada kita itu sedang memberikan pahala, ladang pahala untuk kita. Apa itu ladang pahalanya? Ladang pahala kesabaran. Kalau kita mau bersabar menghadapi ujian Allah, insya Allah kita nggak cuma akan mendapatkan pertolongan nanti di detik terakhir, tetapi juga akan mendapatkan ladang pahala. Kita akan panen pahala sebanyak-banyaknya dari kita bersabar tadi itu. Jadi itu semuanya buat sobat winner ya, dimanapun berada yang mungkin sekarang sudah terlilit hutang, jangan pernah takut, jangan pernah berpikir pendek, jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan-jalan pintas ya. Saya sudah selalu bilang, jangan main togel, jangan ngambil pesugihan, jangan jual ginjal, jangan jual diri, jangan bunuh diri ya. Karena apa? Rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Hutang teman-teman itu kecil buat Allah. Kekayaannya Allah itu meliputi seisi langit, seisi bumi. Sementara hutang-hutang kita itu paling tinggi berapa sih? Mungkin teman-teman ada yang di UCR itu sampai 3,3 miliar karena ditipu ya. Itu kecil buat Allah ya. Kecil sekali buat Allah. Kalau Allah mau selesaikan dalam satu kali kedipan mata, pasti terjadi. Ingat itu, yang penting kita sebagai hamba terus meminta, terus bermunajat kepada Allah, karena kita ingat firman-Nya Allah, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Setelah ini saya akan upload lagi video mengenai pertanyaan Q&A masalah seputar amalan melembutkan hati. Silakan disimak nanti ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.